dalam acara kesayangan kita di Sopirin RB TV. Nah, kali ini aku bakal ngajak seseorang nih yang luar biasa nih, sepertinya cerita hidupnya nanti nih bakal kita korek-korek seperti biasa ya. Jadi aku janjian sama beliau, ya tebak siapa? Iya, Bang Husni Tamrin ya. Jadi ini beliau lagi ngajar nih di IAIN Bengkulu, janjian dari sini, terus nanti kita langsung ajak jalan. Yuk. Tuh dia udah jalan ke sini. Ya. Aduh. Halo Bang, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini barusan ngajar nih ya? Iya, tadi ke kampus ngecek. Kampus ngecek, oke. Iya, ada beberapa hal yang berkas yang dikumpulkan. Oke. Nah, hari ini boleh ya aku culik sebentar? Oh, siap. Culik, kita ajak jalan-jalan nih. Siap. Belum pernah disopirin nama cewek? Istri kali ya? Iya, Pak. Istri, oke. Selain istri belum pernah kan ya? Iya. Oke. Ini mobilnya Abang ya? Iya. Boleh kita gerebek nih. Biasanya kalau kita di Sopirin RB TV ini kita gerebek dulu isinya apa gitu. Oh, siap, silakan. Oke, ada apa aja nih isinya? Ya, nggak ada yang terlalu ini. Soalnya saya itu sering ganti-ganti mobil. Oh gitu. Ya. Kadang dipakai istri, kadang mobil saya dipakai istri. Nah, hari ini kebetulan saya lagi bawa mobil yang sering dipakai istri. Oh gitu. Wah, jangan-jangan banyak ini nih, banyak perlengkapan perempuan nih. Biasanya ada sendal, sepatu gitu kan. Oke, kita langsung cek aja yuk. Ya, mungkin Abang aja Bang bukain. Nih, ada apa aja? Boleh Kosong dijelasin. mobilnya nih. Nggak ada yang terlalu ini. Oh, gitu. Tuh kan bener nih, memang perempuan banget tuh, ada citra. Ada hand body. Tuh. Iya. Nah, kita sih nggak ada isinya gitu. Paling ya seperti biasa lah, ada hand sanitizer gitu ya, minuman. Terus ini apa ini? Ini berkas-berkas ya? Iya. Di belakang nggak ada? Nggak ada. Kosong juga? Oh, oke deh kalau gitu. Kayaknya langsung aja kita ajak beliau jalan-jalan deh, kita culik dulu sambil kita ajak ngobrol nih. Oke Bang, siap? Saya nyupir ya, langsung ya. Oke. Sini. Wah, ini pertama kali disopirin cewek ini. Jangan lupa safety belt-nya Bang. Siap. Dimajukin dikit nih, beda nih soalnya kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aktivitasnya tadi nih hari ini ngapain ini? Ya, kita hari ini karena sudah selesai UAS, jadi kita mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pihak kampus pasca UAS. Jadi gitu. dokumen-dokumen yang diminta oleh pihak dari dekanat itu. Kelengkapan belajar mengajar, karena selama ini kita melakukan belajar mengajar itu melalui daring, baik itu pertemuan UTS maupun UAS kita melakukan secara daring. Akan tetapi kelengkapan yang berkaitan dengan dokumen belajar mengajar itu harus tetap dikumpulkan ke kampus dalam bentuk hard copy-nya. Oh gitu. Iya, karena hari ini kita kumpulkan. Boleh tahu nggak nih Bang, aktivitas Abang sekarang sibuk apa aja nih? Ya, sekarang saya sebagai dosen tetap itu di Pangkal Pinang, jauh kalau dosen tetapnya. Pangkal Pinang. Iya, saya dosen tetap di STIH Pertibal, Pangkal Pinang. Itu dosen tetap mengajar di program studi pasca sarjana. Saya dosen tetapnya untuk dosen S2. Oh gitu. Ngajar mata kuliah apa tuh sekarang? Sekarang ini ngajar mata kuliah hukum konstitusi, ngajar juga hukum perbandingan hukum, dan ada beberapa mata kuliah lainnya yang hari ini saya ajarkan, baik itu di Pangkal Pinang, di IAIN, ataupun di kampus-kampus lainnya. Nah nih pemirsa, jadi Bang Husni Tamrin ini dosen muda gitu ya, dokter dari umur berapa tuh? Umur 29 tahun waktu itu. 29 tahun? Iya, tahun 2017. Nah, di samping kesibukan mengajar, saya juga buka kantor hukum. Oh gitu. Iya, di mana kantor sebagai hukum? lawyer di Lingkar Barat. Di Lingkar Barat. Iya. Oh gitu, sebagai lawyer ya? Iya, kemudian ada beberapa kegiatan bisnis yang usaha yang saya lakukan. Kemudian juga di samping itu saya sekarang membantu Bupati Sleman terpilih untuk bagaimana
hari ini ada 3 program besar kita di Seluma. Yang pertama, bagaimana kita membangun pelabuhan perikanan Nusantara. Pelabuhan perikanan terbesar di Provinsi Bengkulu itu insya Allah akan kita bangun di Kabupaten Seluma. Itu di daerah mananya? Di Pasar Seluma. Di Pasar Seluma. Iya. Nah, itu nanti kita ingin memindahkan pelabuhan nelayan Pulau Bayi dan beberapa pelabuhan nelayan kecil yang di Provinsi Bengkulu kita satukan nanti di Pasar Seluma. Jadi nanti pelabuhan perikanan Nusantara. Kenapa? Kita dilatar belakangi oleh laut kita ini kan sangat luas. Garis pantai Provinsi Bengkulu itu 525 km. Setengah panjangnya Pulau Jawa. Tetapi dengan sumber daya laut yang luar biasa ini, kita belum punya pelabuhan yang representatif. Iya, benar. Sehingga ini belum dioptimalkan dan belum dimaksimalkan pemanfaatan dan pengelolaan hasilnya pun belum maksimal. Oleh karena itulah kita menginginkan itu. Kawan-kawan dari Kemenko Kemaritiman, Kementerian Kelautan, Pelindo, BPPT, pihak provinsi itu udah terus kita lakukan koordinasi dan mereka udah sepakat untuk dibangun di Seluma. Itu ancang-ancangnya tuh tahun berapa itu tuh mulai dibangunnya? Ya, kalau dibangun secara fisiknya itu yang kita rencanakan di tahun depan bersama kawan-kawan dari pemerintah pusat. Nah, tahun ini kita menganggarkan dulu feasibility study, FS-nya dulu dari pemerintah provinsi. Setelah FS selesai, tahun depan akan kita laksanakan secara langsung. Ini itu berupa pembangunan fisik dan DED. Jadi paralel nanti. Itu yang kita harapkan. Yang kedua, itu berkaitan dengan transformasi IAIN tadi, yang tempat saya ngajar tadi, menjadi UIN. Nah, UIN ini nanti sebagai konsekuensinya dia harus membentuk fakultas-fakultas umum karena dia sudah menjadi universitas. Nah, kita berharap kampus 2-nya nanti udah kita siapkan lahan kurang lebih sekitar 50 sampai 100 hektar itu di Kabupaten Seluma. Itu di daerah mananya kalau di Kabupaten? Di Jenggalu. Di Jenggalu. Di daerah Jenggalu. Nggak begitu jauh ya dari kota Bengkulu ya? Nggak terlalu jauh karena pengembangan nanti arahnya ke sana Kota Bengkulu kan. Di sana pintu tol, kemudian di sana dekat bandara, kemudian nanti ada pelabuhan perikanan Nusantara, ada Pulau Bayi. Jadi kalau dibangun kampus IAIN di sana, itu kampus UIN di sana nanti itu sangat strategis. Nah, kemudian kita bersama Bupati terpilih ini menginginkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Seluma, baik itu dalam rangka mendukung infrastruktur yang berkaitan dengan sumber-sumber produksi di Seluma, kemudian pariwisata pun akan kita inikan. Di Seluma itu ada yang namanya Lubu Resam. Lubu Resam itu satu-satunya desa di Asia Tenggara yang punya 7 destinasi destinasi wisata dalam satu desa. Wow, itu ada apa aja dia 7 itu? 7 itu yang pertama ada air terjun, arung jeram, pemandian sumber air dingin, air panasnya ada di situ, panjat tebing ada di situ, kemudian goa, goa yang sangat bagus di situ. Dalam goa itu ada air sungai yang mengalir. Nah, kemudian ada yang namanya embun hutan tropis. Sewaktu-waktu di situ ada embun yang itu khas di hutan tropis. Itu ada di situ. Kemudian ada makam-makam keramat yang di situ yang nantinya dapat kita jadikan juga tempat wisata. Jadi one village, 7 destinasi. Itu yang kita. Itu tempatnya berarti berdekatan ya? Iya, berdekatan dalam satu desa. Ya, sehingga ketika kita datang di situ, kita betul-betul menghabiskan waktu untuk berlibur di 7 destinasi wisata itu. Keren nih, boleh tuh kawan-kawan. Itu makanya sekarang kita menginginkan itu untuk mulai dibangun. Kita berharap ke depan membangun itu tidak hanya pemerintah daerah Kabupaten Seluma, pemerintah provinsi juga andil di situ, pemerintah pusat juga andil di situ. Kemudian kita berharap juga pihak swasta, baik itu yang ada di Kabupaten Seluma maupun perusahaan-perusahaan ada yang di Provinsi Bengkulu melalui program yang namanya Corporate Social Responsibility atau CSR-nya perusahaan. Nah, kita berharap untuk di situ. Ke depan kita menginginkan Bengkulu Lubu Resam gitu. Orang tahu Bengkulu, taunya Lubu Resam. Iya, benar. Seperti orang tahu Indonesia, Bali. Iya. Kita keluar negeri, misal saya ke Auckland, kita orang Indonesia, dia ngomong di mana Indonesia. Pas kita ngomong Indonesia, dia langsung ngomong Bali. Nah, gitu. Kita berharap seperti itu nanti. Bengkulu Lubu Resam. Iya. Itu yang kita harapkan ke depannya. Senang sekali itu pemikirannya. Nah, kita random nggak apa-apa nih ya Bang ya obrolannya ya gitu. Nggak apa-apa. Apa ngasihnya di mana nih?
Kelahirannya di mana? Kelahiran Ilir Talo. Talo? 32 tahun yang lalu. 32 tahun. Tahun 88. Itu besar di Talo ya? Ya, saya dari kecil lahir di Talo sampai tamat SMP di Talo, SMA di SMA Negeri 3 Kota Bengkulu. Sampai kuliah S1, S2 di Kota Bengkulu, kemudian menikah, kemudian saya kembali ke Seluma jadi ketua DPRD. Nah, kemarin kuliah juga di Jakarta untuk S3-nya. Wow, luar biasa. Dan nih Bang, biasanya ya kalau orang sukses gitu ya dengan pendidikan yang bisa dikatakan gampang mengenyam pendidikan, itu biasanya kebanyakan tuh terlahir dari orang yang memang ekonominya bagus gitu ya, kasar kamu anak orang kaya kayak gitu kan. Abang bisa ceritain nggak sih Bang dulu pas masa-masa kecil Abang gitu? Iya, kalau masa-masa kecil saya nggak ada beda dengan kawan-kawan di desa. Saya itu tinggal di desa. Orang tua saya itu waktu saya masih SD itu umur bapak saya itu udah 70 tahunan. Pensiunan. Abang anak berapa emang? Saya anak ke 10. Oh, dari 11 gitu. Dari 11. Oh, keluarga besar. Banyak keluarga besar ke-11-an gitu. Jadi anak ke 10 dari 11 gitu. Nah, dari kecil saya tuh boleh dikatakan ya karena faktor keadaan dan lingkungan mandiri gitu. Dari kelas 3 SD saya tuh cari uang sendiri untuk sekolah. Kemudian masuk SMP, kemudian SMA. Alhamdulillah SMA saya di asrama dulu. Di mana itu? Asrama Atlet, PPLP, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar. Itu di samping gereja yang di kampung dulunya. Kemudian dibangun di Bumiayu, kita pindah semuanya ke Bumiayu. Kemudian tamat SMA saya keluar, masuk ke UNIP. Masuk ke UNIP tanpa seleksi, melalui program jalur undangan. Kemudian saya dapat beasiswa PPA. Nah, kemudian di situ saya aktif di organisasi. Nah, kemudian melalui beasiswa tadi saya tetap kuliah, kemudian ikut beberapa penelitian dosen, dan boleh dikatakan alhamdulillah tidak ada hambatan kuliah. Karena tadi dari kecil mencari uangnya sendiri, ya peternak. Nah, jadi saya tuh kelas 6 SD itu sudah punya, bukan anak buah ya, tapi yang kerja kelas 6 SD, yang kerja ke saya itu anak-anak SMP dan orang tua. Itu ngapain cari duitnya? Apa itu dulu waktu jadi masih kecil? Gini, saya ternak ayam. Dulu yang namanya ayam di kampung itu kan ayam kecil-kecil itu. Oh, yang diwarna-warniin itu kan? Bukan, kakak saya itu kan kuliah di Bengkulu. Ada yang sekolah, ada yang kuliah. Kemudian saya kapan ke Bengkulu ada yang bangkok yang besar-besar. Nah, saya dikasih ayam bangkok, saya ternakin di situ. Jadi orang dusun itu mau beli ayam bangkok itu. Jadi itu dari situlah dulu saya ternak. Kemudian SMP saya buka kebun sawit sendiri, buka kebun jati sendiri. Serius? SMP? Iya, SMP. Gila, SMP mah zaman sekarang SMP keren. ternak kambing, kemudian ternak sapi. Nah, dari itulah saya masuk sekolah kemarin itu. Dari jual kambing, dari jual sapi. Nah, tapi waktu SMA, kan saya SMA di Bengkulu, tinggal di tempat kakak. Nah, kemudian saya itu masuk di asrama. Jadi dari uang saku, kapan kita dapat dari pemerintah, itulah yang saya tabungin. Untuk ini akhirnya saya kuliah, dibantu juga oleh kakak masuk dan dapat beasiswa. Sudah itu enggak lagi ikut-ikut penelitian. Semasa kuliah masih cari uang? Masih ikut penelitian dosen, ngerjain. Iya. Tapi enggak ini. Tapi saya lebih aktif ayam di dan kebun masih ada tapi lagi karena kita kan di unit. Saya aktifnya di organisasi dulu. Ada 7 organisasi yang saya ikuti. Iya, bahkan saya apa dulu. Apa aja tuh? Iya, saya wakil ketua BEM, kemudian jadi ketua BEM, HMI, kemudian saya membentuk Ikatan Mahasiswa Hukum Seluma, Paradise, kemudian ada WAMI dan segala macam bagiannya. Ada beberapa organisasi internal maupun eksternal kampus itu yang saya ikuti. Bagi waktunya gimana tuh? Dengan biasanya ya kalau aktivis gitu kan, banyak kegiatan, banyak organisasi, itu biasanya kita ke lurus aja. Biasanya sini. Nggak tahu sini. Ya? Ini ke situ. Oke, gimana nih, kita putar dulu. Biasanya tamatnya lama gitu. Tapi ini ternyata kan abang kan dengan umur yang masih muda udah jadi seorang dokter gitu. Alhamdulillah waktu itu ya saya ikut di 7 organisasi
kemudian saya pernah juga ketua BEM Fakultas Hukum, kemudian ketua Ikatan Mahasiswa Hukum. Ya, kemudian saya nggak ada yang spesial waktu. Itu aja ngalir. Tapi alhamdulillah di kampus saya tetap IPK di atas 3,75. Kemudian terakhir saya lulusan tercepat, kemudian juga lulusan terbaik. Nah gitu. Masa studi saya itu 3 tahun. Ya, 3 tahun 2 bulan. 3 tahun 2 bulan. Karena saya masuk di 2006 Fakultas Hukum. Januari 2010 saya udah masuk S2. Saya wisudanya April 2010. Januari udah masuk. Kenapa? Karena di Desember itu saya tidak boleh ikut wisuda, belum boleh ikut wisuda karena belum habis masa waktu itu, harus 7 semester. Saya baru 6 semester, balik dari KKN saya ujian skripsi. Nah, setelah ujian skripsi saya dinyatakan lulus sidang. Kemudian tapi belum boleh kita ikut wisuda. Apa sih motivasi Abang tuh dulu bisa saya cepet kuliah tuh cepet lulus gitu kan, terus menuntut ilmu yang tinggi gitu. Tapi biasanya kan aktivis tuh gitu, rata-rata tuh jarang yang ada cepet banget lulusnya. Iya, motivasi saya gini, saya ini datang dari kampung. Tujuan saya itu adalah ingin merubah nasib dalam tanda kutip. Kemudian saya pengen saya itu menyelesaikan kuliah dengan cepat, karena tanpa beasiswa, tanpa saya ikut penelitian dosen, dan tanpa saya bekerja gitu, maka saya tidak akan tamat kuliah. Nah, itu motivasi saya. Nah, saya sering bangun itu jam 3 subuh, dini hari itu bangun, sudah itu belajar, sudah aja, nggak terlalu yang ada spesial. Kalau sudah siang hari, saya tuh ke kampus, sudah itu ikut organisasi tadi, kemana-mana itu. Bahkan kita ikut demo segala macam. Itu kan saya kan sebagai ketua BEM. Jadi itu, jadi enggak ada yang ini, saya ikutin aja. Yang pasti saya punya schedule, tahun ini saya harus tamat, tahun ini saya harus ngambil S2. Setelah S2 saya nanti mau apa lagi, itu yang saya lakukan. Wah, pasti primadona nih dulu di kampus nih. Nah, kalau dulu cita-citanya apa emangnya? Masih kecil dulu gitu kan, biasa ya tiap-tiap manusia dulu kan masih kecil karena bapak saya itu veteran. Cita-cita saya dulu tentara. Nah, makanya waktu sekolah gitu ya? Iya, atlet. Kemudian waktu sekolah saya ngambil IPA. Nah, ngambil IPA saya ikut Akmil. Tapi saya dinyatakan buta warna parsial. Jadi kalau lihat secara ini, saya lihat warna itu bisa kelihatan. Tetapi kalau sudah kombinasi warna yang titik-titik itu, saya nggak bisa melihat lagi angka berapa di dalam titik-titik itu. Nah, sehingga saya tidak mungkin lagi untuk ikut itu. Nah, oleh karena itu saya banting ini dari program IPA ilmu alam, saya masuk ke Fakultas Hukum. Memang agak berbeda kan, tapi karena awalnya saya pengen Akmil, tapi karena buta parsial, makanya buta warna parsial, jadi nggak bisa. Alhamdulillah. Kalau nilai, alhamdulillah, dulu di SMA saya juara 1 walaupun dari dusun. Kalau di SMP, dari SD alhamdulillah saya juara umum. SMP juara umum 1 terus. Alhamdulillah. Nah, awal mulanya nih, kepikiran untuk terjun ke dunia politik tuh waktu itu gimana? Ya, waktu itu saya kan tamat S2. Kemudian saya ada beberapa ini minta dosen balik ke kampus. Kemudian saya lebih memilih kerja di bank. Saya kerja legal 1 tahun di legal officer Bank Danamon untuk wilayah Provinsi Bengkulu, kemudian Lahat, Tagaralam, kemudian di Linggau, Lubuk Linggau. Nah, lebih sering stay di Lubuk Linggau karena neraca arus keluarnya pendanaan di situ lebih besar di Lubuk Linggau daripada Provinsi Bengkulu banknya. Nah, kemudian saya ikuti di situ. Kemudian dulu ada persoalan yang di Pala Curug itu, yang sering kacau itu, sering merampok segala macam bagai heboh itu dulu. Nah, waktu itu saya sudah menikah. Nah, akhirnya istri nggak boleh lagi lah kerja di situ karena kan ngeri. Sering kadang kita ditelepon Bengkulu, ada kepentingan Bengkulu, kita malah meluncur ya. Akhirnya ya sudah saya tinggalkan. Nah, dari situ
kemudian saya ini lagi ikut berpolitik di Sulma. Alhamdulillah terpilih. Gitu. Itu partai apa waktu itu Bang? Nasdem. Nasdem ya. Itu maksudnya dari keluarga Abang apakah ada yang memang Belum, nggak ada. latar belakangnya politik gitu? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Cuman kakak saya aja yang 2 orang kades gitu. Iya. Yang kades sebelumnya sama kades ini berturut-turut itu ada kades 2 orang. Cuman kalau untuk anggota DPR, politik segala macam nggak ada. Nggak ada. Iya. Waktu itu gimana pas pertama kali Abang untuk memutuskan untuk terjun ke dunia politik? Dari pihak keluarga ada sempat ini nggak yang bikin apa ya, maksudnya bikin aduh bingung gitu ya, iya nggak nih maju nggak nih gitu kan? Karena Kalau keluarga support. Kenapa? Karena dulu waktu saya sebagai ketua Ikatan Mahasiswa Hukum Sulma, kemudian waktu saya sebagai ketua BEM, saya sering mengadvokasi masyarakat yang ada di Sulma. Nah, oleh karena itulah saya dekat dengan masyarakat yang ada di Gyersalo. Nah, karena saya dekat, kemudian sering melakukan advokasi, sering bertemu, sering membantu masyarakat di situ. Ketika saya berada di organisasi-organisasi, waktu itu saya juga pernah di Walhi. Nah, sehingga akhirnya ini saya dekat, kemudian keluarga juga mendukung saya untuk terjun. waktu itu berapa perolehan suara Pak? Nah, lupa persisnya. Wah ya. Tapi yang pasti Mas gede banget sampai bisa jadi ketua gitu kan. Iya. Luar biasa. Tantangan pertama dulu waktu jabat mimpin DPRD Sulma itu apa? Tantangannya yang pertama, saya paling muda dari 30 anggota DPRD itu. Saya waktu itu berumur 25 tahun. Anggota DPRD Kabupaten Sulma termuda. Kemudian saya harus memimpin kawan-kawan Yang DPR udah yang tua-tua sudah gitu senior. ya. Kemudian ditambah lagi yang namanya orang politik kan. Satu orang bisa 2 kepentingan. Iya. Nah, ini yang ini ya. Tapi alhamdulillah berjalan. Saya melakukan pendekatan, komunikasi dengan kawan-kawan. Alhamdulillah itu dapat berjalan. Enakan mana? Jadi seorang wakil rakyat atau seorang dosen? Enak kedua-duanya. Enak dua-duanya. Oh, tapi tantangannya paling ini yang mana nih? Nah, semuanya punya tantangan dan ya. semuanya punya kelemahan dan semuanya punya kelebihan masing-masing. Maka tentunya. Gitu. Nah, kalau sekarang nih dengan kegiatan sekarang, aktivitas kesibukan sekarang, masih bisa menyalurkan hobi nggak? Masih. Apa hobi? Iya. Saya itu hobinya itu membaca segala macam baca. Tapi sekarang ini kan enak. Buku itu kan sekarang sudah ada melalui elektronik gitu. Jadi kita bacanya enak dari situ. E-book aja, kita bisa e-book, kita baca gitu. Jadi kapanpun dari manapun bisa kita baca. Apalagi kita belajar ilmu hukum dengan keadaan kondisi sangat ini, itu cepat sekali berubah. Ilmu hukum itu berubah karena tuntutan zaman, terutama berkaitan dengan hukum perdata ataupun hukum administrasi ataupun hukum tata negara itu berubah, ataupun hukum pidananya itu sering berubah. Apalagi sekarang ini ada Mahkamah Konstitusi yang dulunya seperti ini, diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, berubah, ketentuannya berubah. Nah, itu ya menyebabkan kita harus lebih banyak membaca. Kemudian saya kan ngajar S2. Iya. Nah, kalau kita ngajar S2 ini kan yang kita ajar tuh kan ada yang dari pengadilan, ada yang pengacara, ada yang dari KPU, ada yang DPRD, bermacam latar belakang mereka itu. Pertama itu di Pangkal Pinang itu. Saya mengajar di Pangkal Pinang. Itu banyak. Ada yang latar belakangnya itu berbeda-beda. Maka tentunya ya kita harus menguasai materi. Kita harus mengupdate ilmu. Kalau tidak nanti ya kita merasa nggak enak sama mahasiswa kalau ini, apalagi ada mahasiswa yang kritis gitu. Iya, kalau S2 kan bukan pasti dari latar belakang yang berbeda-beda ya. Iya, latar belakangnya berbeda-beda dan mereka sudah menjadi rata-rata praktisi. Tadi lupa nih, harusnya tadi pertanyaannya mana yang lebih enak jadi lawyer, dosen, dan wakil rakyat. Lawyernya tadi lupa. Saya itu hidup di 3 alam, Mbak. Hidup di dunia akademisi, hidup di dunia praktisi, dan hidup politisi. Bener. Hidup di 3 alam. Dengan umur ya sekarang masih 32 tahun. Masih muda banget gitu. Dengan pengalaman sudah keren lah ya. Menginspirasi nih pemirsa.
terasa ya. Insya Allah. Apa nih sih sebenarnya yang jadi pegangan hidup gitu loh abang, bisa menjadi seorang yang ya itu tadi bisa menjalankan, saya ngomongnya itu sukses loh, bisa tiga alam gitu ya, 3 alam berbeda gitu. Apa nih yang menjadi pegangan hidup gitu? Biasanya kan kita punya prinsip, moto gitu. Yang pasti gini, yang pasti bagi saya itu ketika kita sudah berhasil, maka kita akan dapat memberi banyak manfaat kepada orang lain. Semakin banyak kita memberi manfaat, maka itulah sesungguhnya kebahagiaan yang kita capai. Ya, gitu. Manfaat bagi orang lain. Nanti Kita ya, ngajar, kita berbagi ilmu. Iya. Gitu ya. Memang kata orang tuh kalau misalnya kita jadi akademi praktisi itu tuh baru seimbang gitu. Iya kan ya? Masih. Ya. Berarti kalau misalnya di Pangkal Pinang berarti bolak-balik ya? Kalau untuk saat ini karena masih karena pandemi kondisi ya, masih pandemi, daring kita ya. masih Zoom dari Itu mulai sejak kapan? dosen Sejak- tetapnya dosen tetap di Pangkal saya Pinang. itu semenjak awal tahun kemarin. Oh, berarti Iya. langsung masa pandemi ya? Baru beberapa kali udah pandemi. Iya, belum ngerasain bolak-baliknya berarti Belum ya. ngerasain bolak-balik. Berarti tapi nanti bakal siap-siap dengan bolak-balik dong. Iya, karena satu keharusan, saya kan dosen tetap di sana. Iya. Jadi kalau dosen tetap itu di samping kita mengajar, ada beban yang harus kita laksanakan, yaitu berkaitan dengan pengabdian masyarakat dan penelitian. Itu Iya. yang harus kita lakukan. Penelitian. Hobi ya, meneliti ya. Nah, kalau misalnya bagi waktu dengan keluarga nih gimana? Ya kalau untuk saat ini kan lebih banyak di rumah Iya, kan, karena masih aman ya. iya masih aman. Kalau kemarin enggak? Kemarin iya, waktu Iya, kemarin di waktu ini. kampanye saya kan sebagai salah satu ketua tim pemenangan Erwin Octavian. Jadi ya sering di sana di Seluma. Iya. Sibuk setiap hari itu. Saya kemarin merangkul kembali tokoh-tokoh masyarakat, kemudian tim-tim saya waktu saya menjadi ketua DPR. Iya. Itu bersama Erwin Octavian dengan Kristianto ini. Alhamdulillah kemarin mereka menjadi pemenang di Seluma. Tentunya harapan kita mereka dapat membangun Seluma sesuai dengan cita-cita dari para pendiri Kabupaten Seluma. Nah, waktu dulu jadi ketua DPRD juga bagi waktunya gimana dong? Berarti kan bolak-balik nih. Iya, tambah lagi kuliah waktu Iya. itu. Oh iya. Iya. Ya nyisikan waktu, kita atur waktu, bolak-balik Seluma, ditambah waktu itu saya kuliah S3 S3 berapa lama tuh waktu? 2 tahun 5 hari. Wah, cepet ya. Alhamdulillah. Dengan kesibukan seperti itu gitu kan, dengan menjadi seorang ketua wakil rakyat nih luar biasa, bisa Iya. cepat Alhamdulillah. gitu studinya. Sampai sekarang rekan-rekan satu angkatan saya itu masih ada yang belum lulus. Baru beberapa orang yang selesai pendidikan doktoralnya. Iya. Alhamdulillah waktu itu saya bisa lulus mulai dari masuk pendaftaran itu sampai dengan tamat itu 2 tahun 5 hari. Itu dibacakan pada saat saya judicial. Oh, Dan alhamdulillah juga atas rahmat yang maha kuasa, saya juga kembali lagi lulusan terbaik, tercepat dan termudah sepanjang sejarah program doktor ilmu hukum di Universitas Jayabaya. wow, keren. Alhamdulillah semua nilai A+ gitu. Wow. Dengan disertasi A+. Keren. Nah, nih ke depan nih apa target terdekat? Ya, target terdekat saya membantu, kemudian boleh dikatakan menjadi semacam tempat diskusi lah kawan-kawan di Seluma untuk memajukan Kabupaten Seluma. Karena Kabupaten Seluma itu kabupaten penyangga kota, kemudian dengan sumber daya alam yang luar biasa, tetapi masih mirisnya kita salah satu kabupaten tertinggal di Indonesia. Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kita membuat masyarakat Kabupaten Seluma ini menjadi masyarakat yang sejahtera dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh potensi yang ada. Itu yang
yang saya harapkan ke depannya. Kalaupun saya tetap diajak untuk ikut bergabung di situ. Nah, untuk secara pribadi nih, Bang. Mimpi apa yang belum tercapai nih? Iya. Mimpi yang belum tercapai. Iya. Ya masih banyak mimpi yang belum Masih tercapai. banyak ya? Iya, masih banyak mimpi Masih yang belum banyak ya? tercapai ya. Salah satunya nih yang terbesar apa nih? Yang terbesar gitu. Ya, yang memang, emang pengen banget tapi emang belum gitu. Iya. Suatu saat saya pengen jadi profesor gitu. Wah, Mohon doanya. Amin. Siapa tahu nih masih jangan cepet juga nih jadi profesornya nih, profesor muda gitu kan, keren. Nah, ini Bang, Abang kan udah jadi nih dosen, udah jadi pernah udah jadi gitu kan, terus ya pasti kedepannya ini ada apa ya? Maksudnya cita-cita ya pasti punya, setiap orang kan pasti pengen lebih gitu kan. Apa nih? Ya itu tadi salah satunya ke depan saya pengen mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk menjadi seorang guru besar. Kemudian saya berharap juga usaha sukses gitu. Kemudian di dunia praktisi hukum saya mendapat ya tempat gitu. Kemudian juga tentunya ya dapat menjadi kepala keluarga, dapat menjadi ayah yang baik bagi anak-anak, karena saya pengen melihat anak-anak saya ya menjadi orang yang sukses seperti itu harapan ke depan. Ini kan bentar lagi nih ada pemilihan legislatif nih 2024 nih. Kamu berniat untuk ini lagi? Kalau mencalonkan sampai diri lagi? Sejauh ini saya belum terpikir untuk ke arah sana. Belum terpikir saya. Tapi tidak tahu perubahan ke depannya seperti apa ya. Tapi sampai detik ini saya belum terpikir untuk situ. Ini sebenarnya jadi apa ya? Jadi bisa dibilang jadi penyemangat, motivasi juga untuk anak-anak muda yang ada di luaran sana loh Bang, gitu kan. Dengan apa tadi yang Abang ceritakan gitu. Pesan apa nih yang bisa Abang sampaikan nih untuk mereka? Untuk ya mungkin anak-anak muda gitu kan. Untuk ya kayak manajemen waktu dan segala hal gitu nah yang bisa dengan mudah Abang lakukan gitu. Berbagi dengan pemirsa. Yang pasti gini, kita harus punya target seperti itu. Targetnya. Yang pertama, kita harus punya target. Kemudian target itu kita tanamkan di dalam hati kita dengan sekuat-kuatnya. Nah itu susah, godaannya banyak. Iya, godaan pasti banyak. Dulu saya masih SMA, tinggal di Bengkulu, sama kawan-kawan dari dusun, ya, merokok segala macam, bagai nongkrong. Kalau saya ikuti, saya jadi ikut arus gitu. Tujuan saya ke Bengkulu bukan itu. Makanya ketika kita pengen apa tujuan kita ke depan tadi, apa target kita, itu yang harus kita ini kan. Yang namanya godaan pasti ada. Godaan itu tidak bisa kita hindari. Tapi bagaimana godaan itu harus kita cermati. Ini untuk mencapai tujuan atau untuk menghancurkan tujuan. Iya, itu yang harus kita lakukan. Kalau ini untuk menghancurkan tujuan, kenapa harus kita ikuti? Itu yang harus kita ikuti. Itu yang pasti. Apapun yang terjadi di sekitaran kita gitu ya, teman-teman kita seperti apa gitu, kalau kita punya prinsip, kita punya emang berpegang teguh dengan apa yang jadi target kita, insya Allah nggak akan goyah gitu ya. Tekad tadi. Tekad ya. Kita tetapkan target, pasang niat, tekad, maka kita serahkan ke Yang Kuasa. Insya Allah akan ada jalan. Ini berarti target sekarang ini menjadi profesor, itu jadi target. Ada salah satunya itu. Pengen berapa lama nih targetnya? Kan biasanya kalau targetnya pasti ada waktu tuh Bang. Kalau itu kan ada tahapan-tahapan. Iya. Saya tidak pengen juga kan terlalu cepat-cepat gitu kan waktu. Tapi yang pasti saya pengen sebelum 45 tahun atau sebelum 50 tahun saya sudah profesor. Jadi profesor. Kalau ini nih, anak kamu ada berapa nih? 3. Yang paling tua? Umur 9 tahun. Umur 9 tahun gitu. Masih bisa sekarang lagi pandemi ya, pasti masih bisa berjuang sama anak-anak yang main sama anak-anak. Nah, kalau istri Abang nih aktivitasnya apa? Guru.
kan PNS-nya, ASN. Iya. Saya menolak, saya belum mau. Kenapa? Ya karena kalau kita sudah masuk ASN, saya harus akademisi tulen. Oh, iya, benar juga ya. Nggak bisa lagi menjadi politisi, Iya. nggak bisa lagi menjadi praktisi. Iya. Hobi lain selain membaca nih ada nggak? Ya, saya hobi diskusi. Gitu. Saya sering sama kawan-kawan karena dengan diskusi kita mendapatkan banyak pengalaman. Biasanya nih dalam satu hari bisa ngelakuin berapa kegiatan? Wah, ada banyak Pak. Banyak. Iya. Apalagi kita di Bengkulu ini kan sebenarnya itulah ya ke apa sih? Iya. Kelebihan kita berada di tempat Masih yang enak kesana sini. nggak macet gitu ya. Kalau kita di Jakarta aja atau ya Palembang udah mulai macet Iya, sekarang kan. benar-benar. Kira-kira berapa nih Bang? Berapa aktivitas nih rata-rata dalam satu hari? Ya ada beberapa aktivitas lah. Ngajar gitu ya saya. Saya ngajar, kemudian ke kantor, kemudian aktivitas lainnya. Itu kadang kita diskusi dengan kawan-kawan. Kadang sampai jam 4 subuh kita diskusi. Misal kayak kemarin waktu di Sloma itu 4 bulan saya di Sloma itu full bantu kandidat Erwin dengan Gustianto ini. Jadi di situ kadang sampai jam 4 subuh kita diskusi bagaimana membentuk struktur, apa materi kampanye, bagaimana strategi kita untuk berkampanye, apa yang harus dilakukan, bagaimana menggerakkan struktur. Nah, ini semuanya kita kaji. Wow. Berarti di rumah tuh biasanya jam berapa nih udah ada di rumah? Di rumah terkadang nggak bisa Nggak ini, jelas, nggak bisa. Nggak ini yang pasti gitu Iya, ya. waktunya tentatif gitu, nggak bisa kita jam segini harus di rumah, jam segini harus di rumah. Lebih banyak di luar rumah atau di rumah kalau sekarang? Sekarang Lebih pandemi banyak kan lebih banyak di rumah. Tapi kalau itu mulai terakhir ini lebih banyak di luar, karena kemarin setelah kampanye itu baru mulai di rumah. Kalau kemarin setelah kampanye kebetulan saya salah satu ketua tim, jadi sibuk mengkoordinasikan tim sekabupaten. Nih, ya semua orang pasti pernah ini ya Bang ya, apa namanya, pernah merasa apa ya, punya apa sih, apa ya, jatuh bangun seperti Iya. itu ya, siapapun itu pasti punya gitu ya Iya. Bang ya. Kalau Abang sendiri nih apa strategi gitu ya untuk diri sendiri, untuk misalnya nih bangkit ketika kita sedang terpuruk atau mau nyemangati diri kita sendiri, karena ini penting sekali loh Iya. untuk apa namanya, Iya. berbagi gitu. Saya kan salah satu orang yang boleh dikatakan sekarang baru mau bangkit gitu, baru berkiprah kembali seperti itu. Dan sebelumnya mungkin ya bisa diceritakan kan semua orang pada tahu gitu, saya ada problem kemarin. Ya tentunya yang paling sulit itu kan ini apa, semacam move on kita itu untuk masih sukses, masih bisa nggak saya sukses, masih mampu nggak saya sukses. Iya. Tapi saya berpikir seperti ini, segala sesuatunya itu kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Yang namanya sukses itu ibarat kita berjalan jauh, kita nggak tahu sukses kita itu di mana. Jadi mana? Itu ketika kita tidak berjalan, maka sukses itu tidak akan kita temui. Kita pengen ke Bengkulu, tapi kita tidak pernah tahu Bengkulu itu di mana, berapa kilo kita harus berjalan. Dari rentang jalan kita nggak tahu sukses kita itu di mana. Kita udah tahu sukses kita itu di Thailand, kalau sukses kita di Sukaraja, kita tahu apa sukses kita di Bengkulu, nah, kita nggak tahu. Sebelum saya muter gitu. Terus Itu yang kita nggak pernah tahu ya. kita nggak Gimana pernah tahu. titik Jadi sukses prinsip kita. saya gitu. Ketika saya tidak bangkit, saya tidak berjalan kembali, sudah dapat dipastikan saya tidak akan pernah sukses kembali. Gitu aja. Memulai itu memang berat, memulai itu memang sulit. Kita bukan pada posisi nol, kita pada posisi minus gitu. Iya. Dengan kita dihantui oleh berbagai macam, kemudian dengan kita merasa minder dan segala macam sebagainya. Tapi ini harus dilawan, kita harus bangkit gitu. Ketika kita tidak bangkit, tidak akan mungkin kita sukses lagi. Iya.
sebelum sukses, padahal nggak tahu Iya. entah itu sebenarnya sukses sudah di depan mata gitu Iya, ya. betul. Tapi akhirnya give up gitu ya, karena udah terlalu Terlalu merasa lelah gitu, Iya. terlalu Makanya panjang perjalanannya, padahal tinggal dikit lagi Iya, gitu makanya ya. sukses itu tidak pernah tahu. Siapa tahu ketika kita berhenti di situ, sukses itu tinggal di depan mata. Bener. Tinggal 5 langkah lagi. Sementara kita udah jalan puluhan kilo. Iya. Ya maka jalan aja terus. Ketika kita jalan aja terus, ya kalau sampai mati kita nggak sukses, memang nggak ada kesuksesan untuk Iya. kita. Tapi kita nggak pernah tahu. Maka kuncinya jangan menyerah. Iya. Nah, gitu. Kita ini Putar aja kalau mau. sini. Iya. Nanti putar aja kan. Putar di dalam aja, nak. Oke. Nah, itu tadi nih pemirsa. Jadi apalagi anak muda sekarang nih banyak nih, apalagi kalau di berita-berita tuh ya Bang, ya kita lihat tuh banyak orang putus cinta aja bisa bunuh diri gitu. Nah, kan enggak banget. Makanya gini, yang pasti untuk masa depan kita hanya di diri kita lah yang mampu mempersiapkannya. Kalau dengan kita sekolah, misal nah, kita pengen kerja, ya kalau kita nggak memenuhi standar minimal pendidikan nggak akan mungkin kita masuk. Tetapi kita persiapkanlah dulu segalanya itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita punya tekad, insya Allah ketika kita punya niat, kita punya tekad, alam bawah sadar kita akan menuntun kita kepada apa menjadi tujuan kita. Wow, Itu. keren. Gak terasa nih pemirsa, 40 menitan kita ngobrol nih. Iya, 40 menit udah. Luar biasa, dan sampai lagi nih kita. Iya. Iya. Jadi itu hanya diri kita yang tahu gitu Iya. ya. Untuk masa depan kita gitu ya, kemana arah kita gitu, Iya. kesuksesan kita itu emang ada di tangan kita gitu ya, Bang, ya. Jadi kita penting punya niat, punya tekad, alam bawah sadar akan menuntun kita Benar. di situ, diiringi dengan doa. Iya. Yang Maha Kuasa akan menunjukkan jalan. afirmasi Oke. positif selalu, jangan lupa gitu. Apa yang Ya. kita pikirkan selalu direspon alam semesta. Amin, amin. Jadi harus yakin kita bisa, dan tahu kalau kita bisa, dan kita pasti bisa gitu ya, Ya, Bang, ya. siap. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bang Ya. obrolannya gitu Terima kan. kasih. Menginspirasi Punya- sekali. Kita udah sampai lagi nih pemirsa. Iya. Kita turun. Wah. Nah nih pemirsa, nggak terasa banget di sepanjang jalan nih kita ngobrol ya, dari A sampai Z gitu ya, dari masa kecil, masa sekarang sampai yang ke depan gitu. Terima kasih banyak loh Bang sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman. Semoga menjadi inspirasi. Benar bagi anak sekali. muda yang ada di provinsi. Iya, luar biasa banget. Nah sampai di sini dulu nih pemirsa perjumpaan kita di Sapirin RB TV kali ini. Tetap saksikan di Sapirin RB TV di hari dan jam yang sama. Dadah.